datang di DKV On Air tanpa revisi. Serius bisa. Sain dong. tanpa revisi itu cuma mimpi ya Mas Edi ya? Imajinasi. Oh, imajinasi. Oke, kita udah bersama Mas Edi di sini. Selamat datang Mas Edi, idola ciwi-ciwi. Gak usah pakai prolog gitu lah. Malu. Apa mau kasih tahu fandomnya kalian? Ada nggak Mas Edi? Saya bingung dia itu diantara puji atau membuli. Kayaknya dia kebiasaan dibully ya sampai nggak ngerti dipuji. Iya, tuh. Oke Mas Edi, dosen prodi DKV, mengajar mata kuliah apa aja Mas? Identitas visual, Media kreatif, ide kreatif, Terus- apa lagi? pindah diusir ke identitas visual. Diusir. Kamu kaum terbuang ya Mas, kayaknya kaum termarginalkan. Iya. Dari Nirmana kemudian digeser sama Mbak Aduh, Cinta. saya dituduh menggeser posisi dia. Gamtuk juga kemudian digeser lagi. Sampai sekarang juga diusir dari prodi. Gak Digeser. cuma mata kuliah. Mas Edi ngajar di DKV sejak tahun berapa? 2015. 2015, terus 2022 ya, mulai merintis prodi desain media. Sekarang jadi kaprodi desain media. Selamat Dede gemes dapat kaprodi gemes. Waduh, fandomnya sedih. Oke, lanjut yuk kita interogasi Mas Edi. Interogasi. Coba mana ini? Kok tidak muncul? Mana ini logonya Mas Oh, Edi ini yang menjadi dibanggakan? kebanggaan. Ini apa? Kalau bikin logo UIN perlu sholat tahajud istiharoh dulu nggak Ya, Mas? istighfar. Nah, gimana nih Mas? Bisa-bisanya loh Mas Edi itu Jadi jadi ceritanya menang. itu kompetisi sih sebenarnya. Wow, kompetisi guys. mengalahkan berapa banyak orang Mas? Dengar-dengar di antara 800. Wow, Tapi itu sebenarnya sedikit ya. Biasanya itu wow. Ini apa? Dia kalau kompetisi di nasional itu, Hah? walaupun aku kadang juga nggak menang juga. Biasanya yang ikut sampai 1.900 sampai 2.000. Wow, tapi pernah Mas kompetisi yang rame gitu pernah menang nggak? Pernah. Wow. Ya nanti kita tanya lebih jauh. Ayo Iya, kita tanya dulu, interogasi. kita interogasi dulu yang logo UIN. Ya, logo UIN. Gimana sih Mas? Kok bisa? Katanya kan kompetisi, tiba-tiba bisa menang. Kapan nih ngerjainnya? Jadi sebenarnya kalau terkait dengan kompetisi, ini yang belum masuk ke UIN ya. Jadi dulu itu ada sekian pihak yang merasa bahwa kompetisi yang ada kaitannya dengan seni itu suatu hal yang buruk. Oh, kenapa kok bisa buruk? Mungkin beberapa pihak dengan sudut pandang tertentu merasa bahwa seni itu tidak layak untuk dibattlekan, diadu. Karena sifatnya sangat personal gitu. Betul. Oh. Makanya saya pun sebenarnya Ini kok kompresornya iya masih meresek ya. Ada sesuatu yang ikut aja. Ayo lanjut Mas Edi. oke. Jadi karena hal itu ada sekian sudut pandang yang menganggap negatif terkait dengan kompetisi. Saya pun ke bawah-bawah. Akhirnya ada perasaan yang nggak terlalu bangga banget jika aku menang. Kenapa? Karena begitu menang biasanya sudah dicaci maki sama peserta lain Wow. atau ada pihak Oh pantas tertentu- kamu jadi punya pikiran negatif ya Mas, antara dipuji sama dibully itu udah netting duluan ya? Udah netting duluan. Oh, oke, Karena berarti kebawa itu dari lama. mental designer. Oke lanjut. Batas tipis sekali antara bully dan muji. Oke. Jadi memang gitu. Jadi kita akhirnya tetap ikut kompetisi, tapi memang motivasinya cuan aja. Kita belum masuk yang UIN-nya. Terus karena adanya sudut pandang dan apa ya, semacam kecaman dalam tanda kutip dari beberapa pihak bahwa kompetisi memang sebenarnya nggak layak untuk seni kayak gitu. Sementara aku sendiri nggak berpikiran seperti itu. Aku nggak menganggap paham itu juga. Yang penting bisa lihat kuliah, terus kerjanya juga tidak
terstruktur banget yang harus datang dari jam 8 sampai jam 5 sore. Oh, pantas kamu sering datang telat ya, Mas. Loh. Telat banget. Ya itu. Terus kemudian kita masuk ke UIN. UIN itu dulu memang awalnya motivasinya cuan buat bayar kuliah dan sebagainya. Cuman ketika ngelihat lagi briefnya, kemudian UIN itu punya histori yang besar, legend lah ya, di Jogja. Bahkan di tingkat UIN pun se Indonesia kayaknya UIN Sumatera itu yang cukup famous, paling terkenal ya dibanding UIN yang lain ya. Meskipun rebranding yang sebelumnya itu sudah dilakukan UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Dan setelah itu kalau nggak salah itu baru UIN Jogja. Semua UIN di Indonesia itu pakai logonya depan gitu. Yang segi 5 kemudian ada buku Di bawah logonya itu ya. tadinya semuanya itu. iya Terus yang membedakan UIN satu dengan lainnya nggak ada, cuman teks di tulisan bawahnya aja. namanya. Oh, Kemudian fontnya doang ya. Syarif Hidayatullah rebranding, terus di tahun 2008 UIN rebranding tapi dengan pola kompetisi. Oke. Tidak menugaskan langsung kepada personal tertentu atau ke biro tertentu. Kemudian ya saya ikut seperti biasanya karena memang saya diam-diam selalu ikut kompetisi daripada Diem-diem ya. Daripada apaan? dicerca banyak orang. Oh. Jadi waktu itu memang saya nggak tahu motivasinya apa, kemudian sudut pandangnya seperti apa. Jadi saya agak minder juga sebenarnya ikut kompetisi itu. Jadi ketika menang pun saya diam-diam aja, bukan karena disuruh traktir enggak ya. Saya memang ketika menang itu pasti ada bahasa-bahasa yang cukup negatif dan Terus jadi dulu nggak pamer-pamer? Enggak. Belum pameran ya? Belum Enggak, pamer ya? sama sekali nggak pamer. Bahkan banyak orang juga nggak tahu kalau aku yang bikin karena jalurnya kompetisi. Kalau jalurnya order langsung gitu ya, itu mungkin saya bisa banget. Tuh, terus pas itu malah saya nggak berpikiran cuan, juga pengen menang sih, pengen menang. Cuman tidak mikir duitnya tapi mikir kebanggaannya. Kalau logo produk tertentu atau anniversary atau yang terkait dengan event-event itu hanya dipakai sekian waktu doang, atau ditempatkan di media tertentu. Kalau logo kampus itu kan ditempatkan di alma mater. Iya. Di bukunya laporan Merchandise, skripsi, ya. Skripsi, oh iya, yes. dan sebagainya. Mana? Dan itu UIN Jogja. Tapi pun walaupun saya ingin menang, biasanya lomba itu agak tricky ya. Kalau kita terlalu ngotot banget ingin menang, biasanya nggak menang. Nggak menang ya. Nggak menang. Tapi di waktu itu saya terkondisi bahwa di beberapa hari sebelumnya saya belajar dan membaca sekian informasi tentang Spanyol. Ya memang saya nggak sengaja, cuman terbaca, tertarik, kok menarik. Terus saya kepikiran UIN pengen rebranding, termasuk juga mengubah citra dari yang tradisional ke agak modern. Oh, berarti itu jadi sumber inspirasi. Salah satunya. Akhirnya aku kepikiran Spanyol itu, yang kebayang itu Spanyol. Terus aku ngambil apa ya tentang Spanyol yang bisa aku terapkan di logo ini. Akhirnya muncul di itu. Ada benteng peninggalan kejayaan Islam di Spanyol, biar kelihatan dengan UIN-nya. Itu aku ngambil satu motif yang di benteng itu. Saya nggak tahu artinya apa, tapi biasanya memang motif-motif Islam kan abstrak ya. Nggak punya makna apa. Akhirnya aku ambil itu, terus kepikiran bikin kelopak bunga. Oh, iya. Jadi yang yurekanya itu U, I, dan N itu jadi daun dan tangkai. Jadi satu gitu. Tadinya saya nggak kepikiran sama sekali, nggak kepikiran. Setelah dilihat-lihat. Pas ngecek aja, kemudian saya belokkan sedikit-sedikit baru kerasa loh, gini kok kamera mirip bunga gitu. Itu U sama N-nya cuma dibalik nggak sih Mas? Enggak. Iya, U-nya di mirroring dan dibalik doang. Oh, ya keren ya. Itu. Terus setelah menang, saya nggak tahu proses penjualannya seperti apa. Saya dipanggil ke sana, terus bertemu dengan, kalau nggak salah waktu itu PR 1, 2, 3 dengan rektor kalau nggak salah ya. Terus kita melakukan scan revisi selama 4 hari. Wow. Tidur nggak? Maksudnya iya di jam kerja sih. Kali-kali jangan.
sembari saya yang kampusnya isi kemudian main ke kampus Gimana syok nggak lu? Islam gitu ya. Jadi mungkin beda Langsung beda setelan ya. Nggak pakai sorban kan bisa. sama Pakai peci. referensi. Terus setelah mengalami sekian perubahan-perubahan, saya akomodasi pendapat dan masukan mereka. Saya juga hormatlah karena mereka juga yang punya gawe. Walaupun di hari akhir kembali lagi di desain awal, Oke. kembali lagi di desain awal dan saya ikut merasa senang karena didampingi. Jadi mereka sebagai pemangku jabatan waktu itu tahu betul gimana prosesnya. Walaupun muter-muter terus balik lagi, tapi minimal kan mereka tahu. Enggak petunjuk ada terus ini udah jadi gitu. Itu sih kurang lebih. Nah tadi kan udah revisi sampai 4 kali didampingin 4 hari. para petinggi, 4 hari didampingin sama petinggi. Kira-kira pas pertama kali mereka merespon karya Mas Edi itu gimana? Karya mahasiswa loh, menang, anak isi pula, gimana respon mereka gitu? Waktu itu mereka mikirnya gini, kita pokoknya punya misi untuk merubah UIN. Awalnya dimulai dari logo. Mereka nggak expect logonya seperti ini. Mereka masih sekian puluh tahun berkutat dengan logo Iya, yang logo yang depak. waktu itu ya. Mungkin bayangannya orang akan membuat nggak jauh-jauh dari itu. Terus kemudian tiba-tiba muncul desain ini. Terus mereka sebenarnya ini di luar selera saya, tapi kok saya suka gitu. Nah, bahasa yang muncul waktu itu. Saya nggak tidak punya ekspektasi bahwa desainnya seperti ini, tapi ketika ini muncul saya langsung klik, jatuh hati gitu. Terus mungkin karena jatuh hatinya itu ingin turut serta, misalnya geser-geser dan tadi, terus ubah warna dan sebagainya, terus ganti font dan sebagainya. Dan itu menyenangkan sih didampingi beliau juga. Jadi saya masih tumbuh banget, kalau nggak salah semester 4 di sini. Wah, Bukan ya, semester 2 ya. Tapi itu menyenangkan ya Mas. Pernah nggak sih dapat respon yang lain yang sulit gitu ya? Jadi kayaknya Cebi pernah ngomel-ngomel ya. Nah, Kompetisi kalau apa Cebi yang pernah nggak? kompetisi apa yang penugasan? Apa ya? Dua-duanya mungkin. Terserah. Sebab Mas Edi sebagai desainer gitu. Pernah nggak? Kalau kompetisi rata-rata lebih aman ya, karena kita jarang sekali bertemu dengan panitia atau klien yang memiliki yang punya gawe itu. Jadi kita konflik personalnya itu nggak terlibat. Konflik, manajemen konfliknya Mas Edi gimana tuh? Tapi kalau yang by order terus kita ketemu langsung atau bahkan kadang-kadang yang pakai online, misalnya melalui aplikasi chatting atau email, itu kan nggak kebaca dialeknya seperti apa, intonasinya seperti Terus apa. ke-trigger ya, udah capek bacain orang reveal banget, padahal mungkin sebenarnya dia ngomong biasa aja ya Mas. Betul. Kita udah kebayang wajahnya, terus padahal itu imajinasimu sendiri ya kan. Saking kreatifnya kamu berimajinasi orang-orang tuh seolah pada nyebelin gitu. enggak sih kalau nyebelin. Maksudnya gini, mereka kan sudah punya keinginan dan udah di list. Terus ketika esok harinya berubah lagi, kita kan yang bikin desain nggak segampang itu gitu loh. Maksudnya kita harus riset dulu, kita harus membuat sketsa, terus kemudian mempertimbangkan dari segi estetiknya seperti apa, teknisnya seperti apa. Belum lagi kalau misalnya membutuhkan sekian langkah dalam membuat itu kan nggak bisa seinstan itu. Sementara alamiahnya orang itu kan berubah-ubah keinginannya. Jadi maksudnya kalau belum fix banget jangan langsung nyuruh gitu. Tapi nggak apa-apa sih, mereka tuh yang bayar kan. Ya mungkin mereka pikirannya pas itu, aduh ini kalau nggak disampaikan ke Mas Edi takutnya dia lupa. Dianya sendiri lupa. Dia hanya tahunya besoknya lupa. Kalau lupa aja nggak apa-apa, kalau lupa gue aja. Nggak berat. Berarti ada ritme atau dinamika yang beda ya Mas kalau struggling di dunia kompetisi atau di dunia freelancernya desainer. Beda nggak? Ya, kalau di kompetisi mungkin dari teman-teman mahasiswa yang sekarang yang sering ikut kompetisi udah paham ya. Tapi minimal secara umum itu yang paling butuh apa ya? Upaya lebih, effort yang lebih. Karena
kita kayak semacam meraba-rabanya lebih banyak. Kalau yang Unsur kompetisi, meraba-rabanya lebih banyak. Karena kita nggak tahu maksudnya panitia seperti apa, maksudnya si stakeholdernya yang ngadain lomba seperti apa, kita nggak tahu. Kita cuma kasih tag, misalnya ada unsur hewan, terus kemudian tulisan ini. Tapi kan kita nggak tahu seleranya Iya, seperti tepatnya apa. apa seleranya, stylenya. Terus kemudian kita nggak bisa nebak jurinya. Hmm. Ataupun kalau kita bisa nebak juri, kadang-kadang juri itu tidak punya kuasa kalau misalnya ada kombinasi juri tertentu, Oh misalnya iya, Ya, benar. misal jurinya 3 gitu ya. hanya 3 dari berbagai unsur atau disiplin ilmu. Kita yang sangat paham atau mempersiapkan dari sudut pandang desain ternyata mentah di disiplin ilmu lain, kan bisa banget. Dan itu kita nggak punya kuasa apa-apa. Kalau kita udah sudah submit ya udah sudah. Menang kalah ya udah urusan nasib aja, kayak gambling banget. Terus berarti tipsnya apa Mas kalau untuk teman-teman desainer muda yang ikut kompetisi? Kalau ikut kompetisi dan kemudian ada keterangan misalnya boleh mengupload 1 atau 2 atau 3 alternatif, itu dibedainnya secara ekstrim. Kalau misalnya ada yang feel-nya modern banget, ada yang medium, ada yang mungkin Jadi agak ada tradisional. alternatif gitu ya? Oh. Karena gini, ternyata pas saya ikut lomba dan kemudian saya pernah jadi juri juga beberapa kali, itu ada kondisi di mana juri yang dari profesional itu tanda kutip tidak berdaya. Kalau misalnya ada kombinasi juri yang profesional, kemudian salah satu jurinya itu pemilik, Oh iya. dan bukan dalam rangka merendahkan itu gimana, seleranya itu kan dipengaruhi dari usia dan sebagainya. Yang ikut lomba anak muda tapi dirinya mungkin yang kontennya itu mungkin di usia yang sudah 50 ke atas, yang dia terbiasa dengan desain-desain tertentu. Jadi si peserta sudah mati-matian dengan gaya desain yang diyakini menang dengan parameter idealnya di zaman sekarang. Mentalnya si selera juri salah satu juri yang punya kuasa lebih. Jadi mungkin bagi teman-teman yang ikut lomba kemudian kok yang keluar harus seperti ini, ya bisa jadi kondisi kepenjuriannya seperti itu. Berarti Kan desainer juga harus menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kalau dalam lomba nggak bisa menyesuaikan sih mbak. Dalam lomba itu murni kita gambling Iya, aja. nggak tahu gambling. Kita nggak Oke, tahu. itu kalau yang kompetisi ya. Kalau yang desainer freelance, Kalau desainer freelance itu ada yang lewat pihak ketiga. Misalnya ada platform tertentu, terus kemudian dia naruh di situ dan kita komunikasinya dengan pihak ketiga, tidak dengan desainer dengan klien langsung. Itu kadang-kadang lebih netral dan lebih enak, karena kita tidak harus menghadapi langsung klien. Iya. Lebih enaknya karena tingkat revisinya mungkin agak rendah. oh malah lebih rendah ya? Iya, tetapi mungkin lemahnya kita nggak tahu maunya klien seperti apa karena udah melewati pihak ketiga. Terus tapi kalau lewat pihak pertama, ya walaupun secara informasi, brief, data dan keterangannya sudah lengkap, bisa jadi itu gara-gara sekian pertemuan itu gampang sekali untuk berubah. Ya. Dan kita karena apa ya udah terlibat dalam aktivitas desain cukup lama, kadang-kadang tanpa sadar kita tuh kayak terkondisi untuk memberi sedikit pengetahuan atau informasi desain yang bagus tuh kayak gini. Iya. Atau misalnya desainnya udah bagus sih, tapi nanti kalau diterapkan di media ini kayaknya nggak efektif atau kurang estetik. Si kliennya berubah lagi dong. Nah, kalau menghadapi klien yang gitu, terus berarti tipsnya untuk desainer yang freelance apa, Mas? Ya, pertama jangan baper sih, karena bagaimanapun juga Jabi jangan baper. Nggak itu baper ya, Jabi. latih nggak baper itu agak susah sebenarnya. Iya. Karena manusiawi ya. Kita Manusiawi. capek lagi Iya, ya. terus kita ngerjainnya juga kan pakai Perasaan. perasaan. Asik. Kadang ngadepin klien secara personal itu lebih melelahkan daripada bikin desainnya. Nah, betul. Sebenarnya nggak ada tips khusus ya, apalagi kalau misalnya ada tipe-tipe mahasiswa atau calon-calon desainer yang dia mentalnya cukup tangguh, ya udah jalan aja terus gitu. Tapi bagi mereka yang mungkin secara personal sangat rentan terhadap serangan-serangan mental seperti itu yang dari klien, kadang-kadang kan klien ngerasa udah bayar jadi
bebas menyuruh Nah, lu ganti begini. ngepot Jadi tentunya merasa. ngepot tambang rating dan sebagainya. Itu sih. Berarti mungkin perlu diingat-ingat motivasinya aja ya, Bu. Iya, ya. Motivasinya bener. cuan dan Cuan, cuan. yang penting ada cuan. Ya itu sih susahnya desainer tuh. Kok jajan sih deh. Jadi curhat. Tapi pada akhirnya di usia tertentu mungkin secara alami kita juga akan terlatih dalam mentreatment orang. Oke. berarti Artinya sesuai oke lah dengan cuan Bapak. itu sebagai motivasi utama. Tapi semakin sini saya ngerasainnya malah dulu mungkin saya ngebet banget di unsur cuan. Tapi sekarang tuh malah komunikasi dengan klien itu kadang malah menyenangkan. Saya lebih menikmati itu. Apalagi mereka dengan background yang bermacam-macam. Ada yang dari pemerintahan, ada yang dari swasta, ada yang dari masyarakat umum, ada yang mungkin dari UMKM yang mohon maaf mungkin secara desain pengetahuannya tidak terlalu banyak. Jadi kita harus mendirect lebih banyak dan sebagainya. Ada orang tertentu yang dia nggak tahu mau ngapain, butuh apa dan sebagainya, dipasrahkan ke kita. Setelah kita bikin ternyata nggak cocok, apalagi kita bikin udah berani. Jadi menjaga kadar keseriusan itu juga penting, keseriusan dalam membuat desain. Artinya kalau misalnya belum ada tahap kepastian, ya kita bikin sampelnya kecil aja. Minimal hal yang kecil itu bisa menunjukkan bahwa kita bisa melakukan desain dalam lingkup yang lebih besar gitu. Oke, apalagi jadi apa pertanyaan? Trik saya sih gini dari dulu, bawa portofolio yang proper. Jadi portofolio saya itu dulu gini, semua lini desain walaupun nggak semuanya, kayak misalnya logo, termasuk perangkat editingnya, ilustrasi, terus layout, itu saya buat dengan sangat serius sekali. Terus kemudian saya tutup dengan karya-karya manual. Ternyata itu efektif dalam arti gini, kalau orang udah tahu kita bisa membuat manual seperti itu, dia langsung berasumsi bahwa ini orang udah bisa ngapain bisa melakukan atau mengerjakan apa saja. Apa aja ya? Minimal ada keyakinan bahwa kita mampu, walaupun mungkin di part tertentu memang kita juga punya sekian kelemahan ya. Mungkin kalau tidak di semua bidang saya akan expert banget, enggak. Cuman minimal kalau ada satu portofolio yang menurut saya yang kualitasnya itu mampu meyakinkan orang bahwa aku bisa melakukan sekian hal dengan kualitas tataran tertentu, itu sudah bisa meyakinkan bahwa klien cukup yakin untuk bekerjasama dengan sisi desain. Jadi portofolio itu penting, apalagi portofolio yang mungkin dengan kombinasi di media-media tertentu. Tapi kalau mau fokus juga nggak apa-apa. Misalnya ada desainer tertentu fokusnya di font semua, di jenis grup semua, sampai detail banget. Tapi kalau kliennya orang lokal maupun Indonesia, itu biasanya secara umum mereka pengen tahu karya-karya dengan berbagai macam jenis, tidak dalam satu spesifikasi tertentu. Kalau deadline gitu Mas, sering nggak menghadapi deadline yang mepet banget? Sering sih, tapi memang rata-rata umumnya kalau klien di Indonesia tuh deadline-nya mepet. Kecuali kalau di bidang yang seni murni, misalnya di saya juga di situ juga, itu bisa lebih longgar. Karena kalau desain itu kan peruntukannya untuk kepentingan tertentu, yang ada tanggal jadwalnya. Terus gimana caranya kalau mengelola waktu? Mungkin juga perlu notaati itu. Kalau mepet-mepet deadline biar hasilnya tetap optimal. Yang selama ini saya lakukan itu kalau dapat deadline mepet, pasti saya meyakinkan dulu kalau aku bisa lakuin ini dalam waktu tertentu. Dan tidak sedang mengerjakan proyek yang lain, ataupun kalau misalnya sedang mengerjakan proyek yang lain bisa disambi. Tapi sejauh ini masih aman sih, maksudnya tidak ada yang melepas. Ada sih melepas ya, maksudnya karena dalam satu waktu ada sekian proyek yang harus dikerjakan.
kalau studi pribadi itu sebenarnya bukan perkara pada deadline-nya mepet. Deadline mepet itu sebenarnya bisa diakali. Kalau maksudnya kalian sudah terbiasa dengan pekerjaan tertentu, sudah levelnya ke ranah ekspor gitu ya. Itu sebenarnya kita sudah bisa mengukur. Untuk mengerjakan itu butuh berapa menit itu sebenarnya sudah bisa mengukur. Yang sulit itu ketika dalam satu waktu ternyata ada sekian pekerjaan yang harus dikerjakan sama-sama. Kita switch emosinya kan susah. Padahal untuk meriset satu proyek ke proyek lainnya, kemudian untuk merancang satu produk lainnya atau karya lainnya itu kita harus switch-nya itu cepet banget gitu. Untungnya udah nggak teenager sih, jadi aman. Ya udah profesional lah. Maksudnya iya banget. Aku masih loading loh, apa maksudnya? Udah nggak teenager. Kalau kalian teenager itu kan masih ada kedistrak urusan distraksinya pacaran. banyak ya. Loh ini malahan tuh terdistraknya urusannya yang lain. Iya, mahasiswa itu sebenarnya di usia-usia yang kreativitasnya itu tinggi, tapi distraksinya tidak tinggi. Makanya waktu saya itu mungkin itu sama dengan sekarang. Oke, berarti Mas Edi sudah melampaui banyak jam terbang. Ya karena tua. Loh, bukan kita loh. Cebi udah dapat inspirasi memanage klien, menotoati kalau deadline mepet. Terus udah ada tips ya, tips dari kalau kita harus struggling di kompetisi ataupun freelance. Nah sekarang Cebi penasaran banget Mas, dia mau mengulik-ngulik lagi dengan pertanyaan cepat. Mas Edi jawabnya harus cepat, iya, harus cepat. mikirnya jangan lama, harus alami. Maksudnya itu yang keluar dari jawabanmu tuh beneran alami. Ayo Cebi. Iya udah siap? Oke. Jawab cepet ya. 1, 2, 3. Akademisi atau seniman? Seniman. Manual atau digital? Manual. Jalan-jalan atau rebahan? Rebahan. Anak pagi atau anak senja? Anak pagi. Yang terakhir itu bohong banget deh. Yang terakhir bohong banget. Terus Yang terakhir nih, siap ya? Oke. DKV atau desain media? Desain media tuh. desain media. Ada yang mau disampaikan nggak Mas atau Mas Edi mau promosi desain media? Saya tuh kalau promosi prodi itu agak gimana gitu ya. Maksudnya gini. Ini profesional loh Mas. Serius loh ini, serius. Justru karena itu profesional. Maksudnya aku mau apa ya dia? Kamu ajak mahasiswa atau calon mahasiswa untuk daftar di desain media. Maksudnya gini, saya tuh termasuk mungkin beberapa orang tertentu nggak terlalu nyaman dengan promosi ini kampus A punya investasi ini, terus punya fasilitas ini. Saya tuh lebih tertarik dan apa ya, persuasinya tinggi itu kalau mereka itu memperlihatkan aktivitasnya sehari-hari, kemudian yang alamiah aja gitu, nggak terlalu di setting. Terus kita nggak butuh tahu prestasi kampus itu seperti apa. Kita tuh malah butuh tahu prestasinya mahasiswanya. Prestasi dalam artian misalnya gini, perubahan dari semester 1 ke semester berikutnya seperti apa. Tapi by the way, kamu baru punya mahasiswa satu angkatan. Iya, Gimana caranya kamu mau mempersuasi orang-orang untuk daftar di desain media atau nggak usah aja ya? Biar semuanya tetap masuk DKV. Jangan dong. Kemarin tuh banyak banget yang anak-anak DKV yang nggak dapat, orang kuotanya sedikit, mungkin bisa diarahkan kali ke desain media ya tahun depan. Oke. Kita tunggu karya-karya mahasiswa desain media. Tapi kalau yang di sini udah ada tuh desain dari mahasiswa MBKM Prodi DKV. Ini karyanya Aisyah Mazaya. Teman-teman masih bisa dapetin ini. Nanti ada stiker, ada mug. Sebentar. Ada juga tote bag. Tuh cantik banget kan? Nanti cara dapetinnya tanya Aisyah ya, masih banyak yang bisa teman-teman pilih dan pre-order. Oke? Oke. Mbak Cinta udah punya belum? Udah dong. Udah punya. Mas Edi kayaknya belum, nanti kasih stiker. Kalau tote bag.
Ya, nanti Beli. di tote bag. tak kasih sablonan desain media. Loh, udah daripada kita berantem bisa media sama DKV. Iya, Makasih udah. Mas Edi udah mau datang kita interogasi sedikit. Terus makasih juga teman-teman yang udah nonton. Masih banyak lagi episode DKV on air yang tanpa revisi. Sampai ketemu lagi, nanti ketemu lagi dengan saya Debbie dan Jadi. dah.